Jadi berat orang yang udah naik tinggi gitu ya, terus langsung dalam 1 menit, tidak ada 1 menit ya, waktu itu 59 detik gempa, habis total, habis. Ya, karena kalau kita terlalu banyak mikir dan bertanya nggak ada action, itu nggak ganggu Pak, nggak percuma lah kalau saya bilang, just do it. Yo, what's up yo, wadidaw kacau dulu Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Best Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah, hari ini kita akan ketemu seorang ibu owner dari minuman kemasan Latoya. Oke, ikut Papi Bayu yuk, lari lagi. Yuk, Liana Kurniawati. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Siap. Sebelum kita mulai Bu, minum dulu Bu nih Bu ya. Iklan dulu pertama. Minum ya kan, Latoya. Minum Latoya dulu. Oke, apa namanya teman-teman nonton podcast Papi Bayu. Hari ini kita spesial banget ya, kita datang ke tempatnya Ibu Liana. Ibu Liana ini adalah owner air minum dalam kemasan Latoya ya Bu ya? Iya, Siap, minum lagi ya Bu? Minum lagi. Aduh, saya semangat nggak kesel. Iya ya, dan juga owner depo air minum isi ulang Go Flow. Betul. Ini yang produk barunya ya Bu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kok bisa seorang ibu ya punya bisnis yang gede banget, pabrik minuman air kemasan Latoya ya Bu ya. Siap, kita akan dengar ceritanya. Oke, Ibu, sebelum memulai bisnis air minum dalam kemasan ini Bu ya, Latoya ya Bu ya. Bisnisnya apa sih Bu? Gini Mas, kalau saya boleh cerita ya. Oke, siap. Dari saya tuh mungkin kayak roller coaster. Oke. Kadang naik, terus jatuh turun, terus naik lagi gitu ya. Jadi yang orang yang tak ceritain itu pasti amazed dengan perjalanan hidup saya. Gitu ya. Dulu pada saat habis menikah itu saya punya kursus komputer anak-anak. Kursus komputer. Nggak ada murid sama sekali. Saya jalan dari satu kampung ke kampung bagiin flyer gitu ya. Sampai akhirnya tetangga saya kasihan sama saya kali ya. Mukanya melasin gitu. Akhirnya anaknya dilesin ke saya. Memang saya kan lulusan Sanata Dharma Bahasa Inggris, Mas. Oke. Saya ngajar jadi 2 murid. Endingnya itu bisa sampai 150 lebih dengan miss yang miss atau asisten saya tuh sekitar 5 orang ya. Nah, tahun 2000 itu saya disuruh pindah ke Jogja. Oke, sebelumnya di mana itu Bu? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, di Jakarta. Tangga Bu kita. Di mana Mas Jakartanya? Kan saya Ciledug Bu. Ngaku Saya di Jakarta Sunter. ya. Oh, Sunter. Siap. Nah, kami disuruh pindah ke Jogja untuk mengerjakan bisnis LPG suami saya kan. Dia di Pertamina itu.
Kemudian saya biasa kerja dan mendapat penghasilan sendiri. Sekarang di Jogja saya nggak ada kerjaan nih, ya kan? Bingung setengah mati kan, bingung. Mau ngelesi ya di sini murah gitu kan ya. Akhirnya saya nggak kerja. Terus saya jualan kristal, Jualan kristal. Bohemian kristal. Oke. Bohemian kristal itu zaman tahun 2000-an itu ya itu larisnya tuh melebihi piring 10.000 tiga itu Mas. Oh. Harganya tuh jutaan. Contoh kristal-kristal saya tuh ada yang 2.500.000, ada yang 5 juta. Lampu-lampu kristal sampai puluhan juta itu saya jual. Dan toko saya ada di Galleria Mall. Mungkin kalau ada beberapa ibu-ibu yang mengenal saya pasti tahu Plaza Bohemia. Plaza Bohemia. Iya, itu saya jual khusus kristal dari Bohemia, Cekoslovakia. Oke. Dan saya juga punya toko di Ambarukmo Plaza. Oke. Itu langsung dari sana impor ke sini? Iya. Impor sendiri Bu ya? Ada satu kakak saya di Jakarta yang mendatangkan dan saya di drop gitu. Oke. Ya. Di sini pun bawah itu dulu showroom semua, dari depan sampai belakang tuh kristal semua. Oh gitu. Nah, itu benar-benar melimpah hidup saya. Ibarat kata tuh buka laci uang tuh udah berjubel. Kayak papan gober lah Bu ya. Ya, Tidur pakai. iya, benar-benar nggak mau berenang di uang tuh. Luar biasa waktu itu. Nah, tetapi jadi saya tuh kan kayak dinaikkan banget ya. Jadi saya tuh mau beli rumah aja ya, berapa ditawarin Titasani waktu itu. Oke, ambil satu, jreng, duit bayar gitu. Tapi tahun 2006 ada gempa di Jogja. Oke. Mungkin Mas Bayu sudah di Jogja belum? Belum Bu, saya baru 3 tahun. Oke. Saya udah 20 tahun. 2006 itu kan terjadi gempa yang sangat besar di Jogja ya. Sehingga kristal saya itu tuh 90% hancur. Oh. Bisa dibilang yang di sini, showroom sini semua habis sampai segudang-gudang itu lompat. Saking besarnya gempa waktu itu, yang di gudang pun lompat semua dan memang pecah. Benar-benar pecah, saya tuh cuma tinggal nyapu, mbak nangis. Ya, yang di Galleria lebih parah lagi karena di lantai 2 mungkin goyangannya lebih ini ya, hancur total. Yang di Amplas hancur juga. Jadi 3 toko dengan harga 1 bijinya jutaan, full 3 toko plus gudang 1, nggak ada sisa Mas. Benar-benar saya waktu itu untuk ditanya orang ya, kerugianmu berapa? Saya nggak berani berhitung. Karena kalau berhitung saya bisa gila. Banyak banget soalnya. Hampir semua ya Bu ya, 90% ya? Iya, 90%. Patung saya baru beli dari Italia sebesar badan. Ya, suami istri dia petani gitu. Tinggal lehernya udah patah. Kan udah nggak bisa dilem ya, jadi udah nggak laku gitu. Ya orang dikasih pun udah nggak ada yang mau. Jadi itu padahal harganya puluhan juta. Ya kan, ya sudahlah saya pikir saat itu saya berusaha untuk udah yang sudah ya sudah saya sapu, saya buang, nggak bisa diapa-apain kan udah remuk ya. Bunga-bunga kristal dari Ceko itu juga udah kalau udah patah udah nggak bisa dilem. Tuh. Jadi udah saya buang semuanya. Nah, saya berusaha bangkit kan, jadi berat orang yang udah naik tinggi gitu ya, terus langsung dalam 1 menit, tidak ada 1 menit ya, waktu itu 59 detik gempa, habis total, habis. Saya sampai ke titik nadi paling bawah, dengan meninggalkan tidak hanya 0, tapi 0 itu masih minus ratusan juta rupiah ya, saya nggak berani berhitung itu. Ya. Serem banget, serem. Nah, dari situ saya masih berusaha bangkit, ya. Udah saya pinggirin semua, saya kulaan lagi. Saya beli lagi kan Mas ya. Saya beli lagi, saya tata lagi toko saya. Prinsip saya tuh saya pantang menyerah. Ya. Saya tata lagi toko saya. Tetapi yang terjadi apa? Kagak ada yang beli Mas. Satu pun kagak ada yang beli. Jadi cuman melongo aja kita tuh di mall. Saya tuh mengamati orang-orang ini pada beli apa gitu ya di mall ya. Kok bisa nggak ada yang beli gitu, nggak buka nota satu pun nggak, padahal kan kita sewa terus bayar tuh. Ternyata yang dibeli itu sesuai kantong mahasiswa, yang laku tuh cepet-cepet, yang di toko-toko yang jualan pernik-pernik, kayak gitu ya, aksesoris HP, kayak gitu kan, yang paling mentok 10.000, 20.000 gitu, sama makanan. Ya,
Yang jualan mahal-mahal tuh kagak laku, apalagi bohemian kristal yang juta-juta punya. Karena Akhirnya, kota pelajar juga ya Bu ya, jadi mahasiswa dan ini lebih banyak ya. ya, tapi sebelumnya kota pelajar juga. Waktu sebelum gempa, itu banyak juga loh Mas, orang Iya, Jogja yang kaya-kaya. Itu yang customer-customer lamanya kemana Bu? Ya mereka masa mau beli lagi, mereka udah trauma Mas. Mereka tuh beli satu rumah itu kalau sama saya ya. Liana kamu coba ke rumah saya, tolong ditatakan diisi satu rumah saya dengan kristalnya. Ratusan juta saya todongkan dia bayar kas ke saya loh Mas waktu itu. Pas gempa ikut hancur semua Pas juga. gempa mereka tuh cuma dikukut itu satu mobil pick up. Oh jadi takut beli lagi. Coba sekarang Mas Bayu jadi dia. Iya benar. Mau beli kristal lagi. Iya benar. Ya, Pasti nggak mau kan? Betul. Ya kan dia pasti trauma nih, ya kan? Sedangkan saya mesti bayar sewa terus, mesti bayar karyawan, kagak ada duit masuk, bingung kan? Nah, terus akhirnya saya mikir, ini yang dibeli orang-orang apa? Akhirnya saya lihat, oh yang dibeli kayak gitu. Oke, aku tahu sekarang. Aku harus beralih jualan ini. Saya ke Cina. Di Cina kan barang-barang murah dong, ya kan? Ada pameran juga di sana setiap tahun Ya, sih, Bu, setiap UMKM 1 tahun di Cina, sekali ya. di Guangzhou itu kan ada. Saya ke sana dan saya kulaan. Ya, kulaan itu setiap kali datang itu satu kontainer 40 feet. Itu saya habiskan sendiri, Mas. Saya buka grosiran di sini. Grosiran apa? Ya cepat, ya dompet, segala macam itu saya grosir. Sekali orang beli itu harus minimal 1 lusin. Udah. Jadi yang kesini itu ya bakul-bakul. Oke, yang buat dijual lagi ya. Tapi saya, it's okay, karena saya menikmati ya. Saya ke Cina beli barang gitu ya. Nah, itu saya lakukan hampir setiap 3 bulan. Jadi setahun itu 4 kali saya ke Cina. Setahun itu 4 kali saya ke Cina, mendatangkan 1 kontainer. Dan itu semua tahu sendiri pakai huruf-huruf yang saya nggak ngerti ya kan. Tapi saya juga ininya saya jalan. Jadi setiap kali mereka nulis pakai ini kanji gitu, saya sebelahnya saya terjemahin pakai bahasa Indonesia misalnya, oh ini botol hijau, detail-detail apa-apa gitu ya. Oke. Singkat cerita tuh pokoknya saya tuh mendatangkan terus barang-barang dari sana. Akan tetapi sejalannya waktu, saya tuh kesehatan memburuk saat itu. Setiap kali pulang dari Cina, saya selalu sakit. Ya, sehingga suami saya tidak mengizinkan saya lagi untuk melalang buana ke sana gitu ya. Nah, terus saya juga waktu itu kayak apa? Orang bangun candi itu loh, semalam. Waktu itu kristal saya dalam 1 malam saya kukuti, besok paginya langsung jualan barang Cina semua. Terus kristalnya taruh di mana, Bu? Saya masukin ke gudang. Oh gitu. Yang bisa diretur, yang nggak bisa saya obral. Nah, ternyata dari jualan itu saya lumayan. Lumayan ini, karena dari Cina benar-benar harganya murah. Waktu itu saya bisa jual sampai 300-400% gitu, kadang 500%. Contoh ikat rambut cuman berapa, aku jual 3.000 itu aja udah 5 kali lipat gitu. Iya, betul. Ya kan? Nah, ceritanya setelah dari situ, saya karena terlalu lelah, karena capek banget Mas kalau ke Cina itu. Benar-benar kita jalan dari pagi pulang malam, wah benar-benar perjuangannya. Sampai akhirnya saya bisa ya lunas lah. Yang kristal kemarin itu sudah habis ya. Beres. Terus saya kan, suami saya kerjanya kan LPG Pertamina. Saya setiap kali membantu suami saya di kantor, itu saya tuh batin kerja apa ya yang kira-kira enak dan lakunya tuh seperti LPG ini loh, consumable. Jadi saya tuh selalu punya pemikiran cari usaha yang habis dikonsumsi. Terus? Ya, contoh LPG, buat masak habis beli lagi kan? Iya, betul. Air minum habis beli lagi, nggak minum kita haus kan? Yes. Nah, tapi kalau kita jualan contoh kata kalkulator atau sepatu, sebelum sepatu jebol ya kagak beli lagi, itu banyak gitu. Betul, Kalkulator kagak nggak sampai hilang ya kagak beli lagi kan? Kecuali kalau dia mati baterai, paling beli baterai. Beli baterai. Bisa sampai sekali beli kalkulator tuh 2-3 tahun kagak beli lagi gitu. Lah, saya menghindari hal gitu. Selalu saya dalam pemikiran saya cari produk yang consumable tadi, yang long lasting. Sampai nek isa ki nek ora ngombe barangnya mati. Saya berpikirnya sampai sejauh itu gitu loh. Pokoknya kebutuhan pokok gitu lah ya Bu ya. Ya.
kebutuhan pokok itu kan ada ya, only few can survive ya. Few itu food. Orang nggak makan mati kan. Betul. E itu energi. W itu water. Ya energi didapat dari suami saya. Dia bisnisnya kan energi. LPG. Sedangkan saya water. Oke. Food, energi, water. water. Siap. Ya itu namanya kalau orang bilang di krisis apapun itu only three can survive. Food, energy, water. Ya. Oke. Ya. Clothes, orang nggak pakai baju, karung masih bisa kan? Ya, kain biasa dibelebetin tapi nggak minum nggak bisa kan? Dehidrasi bisa mati gitu. Nah, itu contohnya. Jadi setelah itu saya tuh ngelihat nih, mobil-mobil itu setiap bawa gas, mereka tuh kok gendong ya, istilahnya tuh gendong ya, tapi maksudnya nyangking. Sekalian bawa air aqua. Boleh ngomong ya Bu ya? Ngomong aja, karena sudah nasional brand gitu, nggak mungkin lah saya mengalahkan. Siap. Nah terus saya punya pemikiran bahwa kayaknya tuh cocok nih gasnya campur dengan air gitu loh. Terus dengan modal kenekatan saat itu, saya bikinlah depo. Awalnya depo? Depo air minum isi ulang kayak gini, ya kan? Depo saya kerjakan, tapi saya mereki Mas, saya kan nggak tahu ininya, nggak tahu rules yang ada, karena kan saya pemain baru dan nggak ngerti. Saya jalankan sendiri. Apa yang saya lakukan waktu itu untuk marketing? Saya cuman ganti baju yang kerenan dikit-dikit, pakai high heels gitu. Saya jalan nih dari resto-resto yang saya tembak tuh resto yang high class. Contoh saya sebut ya, misalnya Wendy, Papa Ron, Pizza Hut, gitu ya. Pokoknya merek-merek dari luar kota, di luar negeri, Kentucky gitu ya. Dan itu saya masukin gitu. Lah, kemudian saya tuh bikin buletin, ini loh, lawang Kentucky aja ngambil saya, masa sih nggak percaya gitu ya. Nah, akhirnya mulai pelan-pelan mereka percaya dengan kami. Agak sedikit ada musibah lagi, waktu itu BPOM datang ke tempat saya. Karena saya nggak punya izin edar Mas, terus terang waktu itu. Nggak tahu saya peraturannya depo kan. Nah, karena ketangkap seperti itu, saya bermasalah nih, ya kan? Suruh tutup. Tapi saya bilang, oke, kalau ada masalah, hadapi. Itu prinsip saya. Jangan lari dari masalah, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, waktu itu ada masalah yang cukup besar, tapi saya dengan keberanian saya hadapi mereka, saya disuruh datang ke kantornya, sebetulnya masalahnya apa? Saya tanya gitu. Waktu itu saya belum bikin yang gini. Saya hanya kemasan galon. Terus dia bilang, Ibu kalau mau bikin seperti ini harus punya BPOM, SNI, Halal MUI, bla 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 bla. Oke Bu, siap. Tolong saya diajari. Saya bilang gitu. Karena saya butuh belajar nih. Gitu. Jadi pedoman saya jangan pernah berhenti belajar. Ya. Dari mereka ngajarin saya dan saya ini sudah nyemplung ke kolam nih. Ya sudah kalau prinsipnya berenang sekalian, jangan mentas gitu ya. Udah nyemplung berenang sekalian. Saya urus semua perizinannya Mas sampai akhirnya timbul merek Latoya ini. Ya. Nah, Latoya ini kemudian kan berjalan pelan-pelan tuh saya beli cup yang untuk yang kecil ini. Kemudian saya beralih ke ada tambahan botol. Ada tambahan lagi yang botol besar juga. Nah, makin lama makin laku, terutama saya MOU dengan hotel-hotel tuh di 80% hotel Jogja itu mengambil Latoya. Itu. Sehingga ini nggak cukup. Tapi jaringan Ibu berarti sudah bagus ya Bu ya? Iya, karena saya turun sendiri. Siap. Saya nemuin manajernya sendiri. Dari awal ya? Loh Mas, makanya saya tuh foto. Kenapa? Lah galon tuh saya angkat. Saya caranya marketing itu saya masukin ke mobil 5 galon tuh saya angkat sendiri. Biasa. Sampai di sana saya kasih gratis kayak mama saya kalau jualan dulu Tresoles itu tetangga-tetangga dikasih kalau suka beli gitu kan ya, icip-icip gitu ya. Saya icip-icipnya nggak cuma sebotol, mas segalon. Saya kasih ke beberapa toko gitu ya. Nanti kalau habis saya pulang ngambil lagi, ngangkat lagi, nganter-nganter gratisan semua loh. Saya kasih gratisan. Saya pikir gini, kalau 1 galon mereka cocok, mereka akan berlangganan seumur hidup. Yes, betul. Gitu. Rugi saya apa? Paling cuma 1 galon pertama.
Di 2 kali dia order itu udah nutup kok. Yes, yes. Ya kan? Jadi saya benar-benar waktu itu udah royal aja gitu. Nah, sejalannya dengan itu kan terus berkembang terus sehingga saya harus butuh sebuah pabrik nih. Ya. Saya bikin pabrik di Jalan Kabupaten, saya waktu itu memberanikan diri beli 1053 meter tanah, saya bangun pabrik. Itu makin lama makin jalan, sekarang makin rame ya. Saya belakang tanah saya beli lagi sekitar 3.000 meter. Itu rencananya mau saya kembangkan lagi, tapi Siap. keburu kena si Koko David. Siap. Oh, jadi Latoya ini sekarang pemasarannya khusus Jogja aja baru atau sudah? Iya, saya sebenarnya tuh banyak sekali yang permintaan dari luar kota. Tapi saya pikir gini loh, service excellent itu kan penting ya. Kalau kita belum bisa melayani kota Jogja dengan baik, itu kita nggak usah mikir keluar-luar lah, gitu loh. Jadi saya lebih mengakar dulu di kota Jogja, baru setelah itu kita pindah ke cari distributor luar kota atau luar pulau gitu ya. Karena itu beresiko, Mas. Contoh di kota Jakarta ya, kalau kita kirim ini kan mereka naik truk disusun 7 susun ya, ini bisa gepeng, lehernya itu bisa dia masuk gitu. Jadi itu banyak sekali pertimbangan saya waktu itu. Nah, setelah ini Latoya berjalan, saya kan kalau jalan menuju ke kantor kemana itu saya tuh lihat di pinggir jalan itu depo-depo air isi ulang, yang notabene kurang higienis lah. Ya. Siap. Dari tampak luar maupun pengisiannya itu saya lihat kok kayaknya kurang ya. Saya tuh terus terang kasihan sama yang minum. Saya bertanya, apakah air itu difilter dengan baik? Apakah air itu di UV pakai lampu ultraviolet dengan baik? Itu lampu ultraviolet itu untuk mematikan bakteri yang ada di dalam sini. Itu kalau kita SD dulu namanya apa? Merebus dengan 100 derajat, maka bakteri akan mati. Nah, apakah itu mereka punya? Karena itu harganya kan mahal, ya kan? Jadi saya agak ragu-ragu juga dan saya tuh terus terang ngelihat orang-orang tuh kasihan karena mereka mampunya ya beli yang itu, ya kan? Untuk beli yang bermerek seperti ini atau yang bermerek A yang sudah nasional brand tadi, udah hampir menyentuh angka 20.000. Ya kan. Nah, terus akhirnya saya punya pemikiran, saya tak buka air isi ulang aja. Yang harganya terjangkau sama masyarakat. Kita jual 6.000 per galon. Ya. Nggak beda dengan tetangga sebelah yang kita nggak jelas tadi ya. Tapi saya berani jamin garansi isinya ini sama dengan yang saya buat. Karena saya punya pabrik ya. Jadi yang saya lakukan adalah membuat miniatur pabrik Latoya dengan brand GoFlow. Itu yang Ibu franchising. Betul. Itu yang saya franchise-kan. Nah, tahun 2019 waktu itu kita ada IFRA di Jakarta. Sebenarnya kita belum terlalu siap juga, tapi saya dengan modal nekat ya udah ikut. Apalagi waktu itu saya jatuh dari tangga, Mas, kaki saya patah. Dan the show must go on. Prinsip saya. Seberapa sakitnya kaki saya tetap harus perform. Ya. Kadang habis dari dokter diambil jahitannya, saya udah langsung buru-buru karena jam 12 ada talk show. Gitu. Jadi begitu crowdednya saya tuh benar-benar lelah gitu ya. Ya tapi saya senang karena basically saya tuh pengajar sebetulnya. Saya seorang guru dan saya tuh mengedukasi masyarakat atau orang itu saya hobi. Orang kalau kurang tahu soal apa, saya akan menerangkan. Nggak dibayar nggak apa-apa. emang jiwanya pengajar ya Bu ya? Ya, saya memang passion saya tuh di mengajar sebetulnya. Teman-teman saya yang di Sanata Dharma itu sebagian besar ya mereka ada yang jadi motivator, pengajar, dosen gitu. Saya saja yang gagal salah jurusan saya. Tapi kan lebih sukses, Bu punya pabrik. Latoya. Bu, kalau mau ngomongin Latoya Bu, secara market share
untuk Jogja sendiri sudah masuk di nomor berapa, Bu? Menurut AC Nielsen, AC Nielsen itu lembaga survei dari Amerika. Oke. Mereka itu survei diam-diam tanpa memberitahu saya. Hasilnya tuh cukup mencengangkan. Latoya itu nomor 4. Nomor 4. Brand nomor 4. Yang nomor 1 brand Aqua. Jelas ya, itu nggak bisa dikalahkan ya. Saya Karena sebut orang, aja. apapun mereknya ngomongnya pasti itu ya, Bu. Iya. Mau beli itu. Mau beli Latoya tuh ngomongnya Adanya Latoya, ya udah itu nggak apa-apa gitu kan. Kemudian merek kedua yaitu Fit, yaitu anaknya Oke. Aqua. Yang ketiga itu mereknya Ades. Ades. Dan yang keempat Latoya. Oke, itu untuk Jogja. Ya, Jogja. Jogja. Dan itu cukup membanggakan saya. Kenapa? Karena 3 ini bukan saya anggap saingan. Karena mereka sudah jauh di atas saya kan. Dia udah nasional brand gitu loh. Kita masih regional gitu kan. Buat saya tuh udah sesuatu yang wow gitu loh. Kenapa bukan atau sorry saya nggak boleh sebut. Gak mau tadi tit gitu ya. Manisnya, Iya. kenapa nggak yang ada orange-nya gitu? Iya, kenapa nggak ada yang warna hijau atau kuning gitu ya. Jadi kenapa kok brand Latoya yang menongol gitu. Terus saya sempat bangga banget ya. Berarti kan saya cukup sukses nih Mas ditanya. Siap. Bangga dikit Tapi lah kan ya. itu kan survei AC Nielsen ya, Bu? Iya, itu survei AC Nielsen. Betul. Jadi bukan Ibu mengklaim, tapi memang hasil survei. Iya, gitu ya. iya. Itu. Oke, terus yang untuk bisnis GoFlow ini, Bu, itu kan baru 2019 main ya, Bu ya? Sekarang gimana perkembangannya? Apalagi pas pandemi, kakak Koko Koko David. Kalau saya bilang COVID ini Koko David aja deh. Koko David emang nakal banget ya Mas. Semua dia udah kagak cakap-cakap sama dia, Bu. selesai. Nakal emang. Nah, emang nakal banget dia tuh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Soalnya menguntungkan juga buat GoFlow. Oh, jadi GoFlow malah naik banget. Iya. Selama COVID itu di setiap depo GoFlow yang ada ya kita ada di Bekasi, ada di Cilengsi, Cibubur itu. Kemudian kita itu ada lagi di Jakarta Barat, di Kedoya, Surabaya, di Gresik, dan di Jogja. Jogja ada 2 ya. Kita di sini memakai sistem POS, jadi semua sistem pakai iRip yang jadi kita nggak manual lah ya, pakai komputer semua. Jadi kalau malam gini saya tahu nih Bekasi berapa, Cilengsi berapa, tuh saya udah bisa tarik data gitu ya. Di luar Ini calon ada pabrik-pabrik Latoya juga ya mungkin ya, Bu ya. Nah, persiapan gitu. persiapan ya, persiapan. Kalau mau buat pabrik saya buatkan, saya bisa. Gitu. Karena memang saya buat sendiri nih Latoya dari nol, bener-bener saya buat sendiri. Nah, dari situ saya merasa ini penjualannya kok meningkat sampai 3 kali lipat daripada omset biasa. Omset, kenapa? Saya pikir juga benar, karena orang kan work from home. Yes, betul. Ya, orang nggak ada yang sekolahnya dari rumah, ya kan. Terus ibu-ibu rumah tangganya biasanya bikin apa namanya sayur atau apa masak, jadi masaknya jadi banyak terus kan. Minumnya anak-anak banyak kan. Terus sanggupkah mereka beli yang bermerek terkenal itu dengan harga 20.000 segalon, di mana banyak PHK di mana-mana. Betul. Ya kan. Jelas mereka banyak mengurangi, berhemat lah Mas. Siap. Biasanya setiap bulan beli baju 100 gitu ya, paling enggak beli lagi. Puasa dari Maret saya beli baju juga. Yang penting gaji dicukup-cukupin bisa makan toh. Siap, Ya betul, orang betul, kebanyakan ya, kita nggak ngomong orang yang berkelimpahan ya. Orang yang kebanyakan itu kan ya gaji secukupnya ya, untuk hidup itu harus cukup. Paling nggak anaknya bisa makan semua, bisa minum semua. Lah mereka larinya kemana ya? Ke GoFlow. Karena saya berani garansi airnya GoFlow ini sama ini. Nah, pertanyaan teman saya ini bagus banget. Ada satu teman saya, gimana kamu bisa ngomong kalau GoFlow ini sama dengan ini, jualan aja mahal. Ini sama sekali dibanding ini 6.000.
Kalau yang Latoya itu segalonnya itu bisa sampai 14.000 saya jual. Saya jawab sangat mungkin, karena air itu sebetulnya tidak terlalu mahal. Yang mahal itu adalah brandnya. Contoh, brand merek A yang sudah 40 tahun merajai itu, setiap saat keluar di TV, setiap keluar di TV berapa puluh juta dia harus bayar. Itu apakah dia yang membayar sendiri apa dibebankan ke produk? Dibilang produk. Bebankan ke produk. Iya. Maka dia Biaya harganya. marketing, biaya dana Iya. promosi. Maka kalau di GoFlow ini, saya karyawan tadi, ini contoh saya nggak usah ngomong yang nasional brand lah, Latoya aja. Saya 100 karyawan di situ. Harus UMR, kalau nggak UMR saya didatengin ke tenaga kerjaan, ya kan. Kalau satu UMR aja 1,8 juta, 100 orang udah 180 juta. Ini logika hitung-hitungan paling cepat ya. Belum manajernya, belum accountingnya, belum bensinnya, sopirnya, pajak mobilnya, ya orang gudang, dan pokoknya banyak sekali sehingga setiap bulan tuh pengeluaran tuh bisa satu mobil Avanza keluar hanya untuk menggaji. Gaji tok. Bayangkan. Sedangkan di GoFlow ini saya keluar berapa duit? Nggak sampai 10 juta. Karyawan 3 cukup nggak? Cukup. Ya kan? Terus yang lainnya apa? Ya paling listrik, ya kan? Apalagi selain OPEX-nya listrik. lebih kecil lah ya. Iya, karena speknya lebih kecil dan kita 3 karyawan udah cukup. Nggak perlu sampai 100 kayak ini. Ya kan? Nah, dengan pengeluaran yang sedikit itu, otomatis kan balik modalnya cepet banget. Dan kita jualnya juga bisa murah. Kualitasnya jangan tanya, ya sama. Orang saya pabriknya juga. Kalau saya baca berarti GoFlow ini bukan cuma main-main nih Bu nih ya. Iya, nggak berani. GoFlow ini akan lebih gede mungkin ya. Iya. Strategi Ibu ya. Iya. Saya mimpinya ya GoFlow itu makin besar ya. Kenapa? Karena terjangkau, harganya terjangkau dan kualitasnya oke. Servis kita pun saya tanamkan servisnya harus excellent. Gitu Mas. Oke Ibu, kegagalan sudah, terus manfaat dari kegagalan juga sudah. Untuk sukses ada harga yang harus dibayar Bu, ya Bu ya. Yeah. Seberapa besar yang sudah Ibu Liana bayar atau korbankan? Berapa banyak yang harus saya bayar ya? Gini Mas, kalau jujur nih, saya ini kan seorang wanita, seorang wanita. Saya seorang wanita, otomatis tenaga saya kan tidak sebesar laki-laki. Kemudian saya harus bekerja, ini manufaktur Mas, bayangkan ini manufaktur. Rumit nggak sih? Bisnis manufaktur itu adalah bisnis yang sangat rumit, ya, karena kita harus mengadakan botolnya, labelnya, tutupnya, semua dari awal Ibu sealnya, semua. betul. Suami saya membantu, tetapi suami saya kan banyak lebih ke encourage saya karena pekerjaan dia juga sudah sangat sibuk ya. Jadi harga yang saya harus bayar ya, saya harus benar-benar bisa membagi waktu dan menjadi seorang wanita yang multitasking beneran deh. Nggak cuma multitasking bisa masak, ngasuh anak dan lain sebagainya, enggak. Tapi saya harus bisa ngatur karyawan, harus bisa bekerja, harus bisa rumah tangga saya nggak boleh amburadul. Itu prinsip saya. Rumah tangga itu nomor 1. Bisnis itu nanti, itu bonus ya kan. Kalau rumah tangga saya bagus, otomatis bisnis saya akan naik. Itu tuh udah prinsip. Tapi kalau rumah tangga saya terpuruk, bisnis saya akan pasti jatuh. Itu prinsip. Jadi saya sangat menjaga keluarga saya. Jadi quality time dengan anak-anak, quality time dengan suami saya, dengan anak-anak, itu sangat saya jaga. Gitu. Jadi kapan jadi ibu, kapan jadi bos, kapan jadi istri. Saya harus benar-benar bertindak sesuai dengan, saya saat ini bos. Saya orangnya sanguin, tapi saya juga pragmatis. Jadi saya benar-benar bisa, kamu sini, ini ngerjain ini. Saya tegas. Tapi saya juga sanguin, karena kalau saya nggak sanguin, nggak bisa besarin dan ngelobi sampai ke pemkot. Kan ini dari PDAM Sleman bikin ke saya. PDAM Banyu juga bikin ke saya juga gitu. Jadi
saya kan harus berhubungan dengan orang-orang pemerintahan juga, Mas. Jadi harus gimana cara kita berhubungan dengan mereka lah, dengan strategi-strategi kita. Gitu. Jadi harga yang harus saya bayar tuh ya cukup mahal karena ya itu tadi lelah, Mas, terus terang capek. Bisa bayangkan nggak sih yang ibu-ibu di sini? Saya waktu dulu awal dari bikin Latoya ini ya, mencari supplier botol aja, saya setiap hari menghadapi komputer, cari sampai ketemu yang paling murah, yang bagus kualitasnya. Terus nanti cari supplier dus, cari apa itu bisa semalaman. Semuanya itu saya cari sendiri. Benar-benar saya cari sendiri, mereka kirim. Setelah saya terkenal, Mas, saya nggak usah cari, mereka datang sendiri. Gitu. Setelah saya Latoya terkenal, itu sales dari plastik, nyala apa ya pasti datang sendiri. Tapi awal mula kan mereka nggak kenal saya harus yang mencari mereka. Gitu. Ya itu. Jadi saya harus benar-benar bisa mengkotak-kotakkan, dan saya ini seorang wanita yang ibu rumah tangga, punya anak 2, suami 1. Itu harus saya upayain juga kan, Mas. Nah, ya itu Bu, pernah protes nggak sih Bu pada anak-anak sama suami? Ya pernah sih, jujur pernah ya. Ya tadi tuh harga yang harus saya bayar apa? Stres, Mas. Stres sekali saya. Sedemikian stres sampai suamiku tuh pernah ngomong ya, kamu tuh kalau pulang kerja kamu tuh kayak zombie. Lempeng lah gitu. Lempeng dan apa ya? Kagak ada senyum, kagak ada sukacita gitu ya. Jadi kayaknya dia juga keberatan juga gitu kalau saya seperti itu, terus kan mengganggu kan lama-lama ya. Gitu. Jadi dia ngomong ya jangan sampai pekerjaan ini membebani, demikian berat untuk saya gitu. Siap. Pernah arisan nggak Bu? Masih ikut arisan gitu? Sepedaan atau apa gitu? Ikut, Mas, arisan di perumahan saya ikut saya. Saya tuh orangnya sangat saya sociable ya, jadi sangat mudah bersosialisasi. Dan saya suka berteman dengan banyak orang. Bukan itunya Bu, waktunya Bu. Oh sekarang lumayan, Mas. Kalau dulu jangan ditanya. Saya dari pagi sampai malam jam 9 tuh saya masih tetap kerja. Dan sampai kadang jam 1 pun saya tetap kerja. Bener-bener waktu saya tuh hanya untuk kerja. Nggak ada waktu untuk mau arisan atau mau jalan-jalan, dolan, beli kain, beli apa, hobi. Nggak ada sama sekali. Karena saya hanya kerja. Tapi hasilnya bisa saya rasakan saat ini. Sudah ada sistem sama karyawan ya Bu ya? Iya. Oke. Ibu Liana, mimpi besar Ibu ke depan? Mimpi besar saya ya. Saya bukan menciptakan ya. Karena kebesaran Tuhan yang begitu besar pada saya. GoFlow ini ada. Ya, saya juga nggak menyangka dalam 1 tahun itu kita bisa begitu pesat ya. Saya ingin seluruh masyarakat Indonesia itu minum air yang berkualitas. Itu visi misi saya. Jangan sampai orang Indonesia tuh minum air yang ya mohon maaf ditipu ya, maksudnya filter nggak pernah diganti atau apa, itu jangan sampai. Karena 70% dari tubuh kita ini kan air. 80% di otak itu air. Kalau air yang kita minum itu nggak bagus, otomatis pasti akan ngefek ke nantinya penyakit-penyakit lainnya ya. Jadi saya tuh pengen banget ya masyarakat Indonesia tuh minumnya tuh sehat semuanya. Nah, supaya bisa sehat, maka saya ingin GoFlow ini ada di Sabang sampai Merauke. Siap. Kalau bisa tuh di setiap kecamatan ada gitu ya. Jadi orang tuh kalau mau dapat air yang bagus, harga terjangkau ada di situ. Gitu. Jadi saya juga ingin mengedukasi juga banyak depo-depo atau apa supaya kalau memang mereka tetap mau bertahan di situ, tolong kualitasnya diperbaiki. Karena kasihan Mas yang beli, udah beli dapatnya air jelek kan kasihan dong ya. Itu mimpi besar saya itu semua masyarakat Indonesia itu bisa minum air yang bagus. GoFlow ini kendaraan saya. Siap. Ya. Untuk bisa memasyarakatkan itu
saya memakai GoFlow ini jadi orang yang tertarik buka depo. Contohnya di Bekasi itu, di Gresik, Surabaya. Terus kemarin ada yang dari Samarinda. Dan Gimana Bu? Kalau mau franchise, hubunginnya ke saya aja bisa. oh gitu. Atau ke manajer saya juga ada. Nanti ada apa? IG-nya atau apanya kontaknya? Ada. Oke, nanti ada di sini lah ya. Ada. Nanti pokoknya ada di sini. Siap. Nanti langsung ke Ibu Liana ya. Iya. Nah, itu kalau ngomong harga untuk buka satu depo itu berapa ya Bu? Karena kita deponya memang bagus ya Mas ya. Saya ngelihat sih Tadi sudah lihat ya. Serem ya. Alatnya ngeri. Karena saya standarnya standar AMPK Mas. Oke. Hanya saya kecil ya. Jadi semua dari stainless juga. Jadi kita memang agak mahal karena memang quality itu saya utamakan. Itu saya juga jual air dengan pH 8+, air alkali. Jadi seperti kalau di pasaran itu merek P, merek T, itu yang dengan pH 8+ itu segini 8.000. Oke, kadang 500 ml 8.000. Kalau di tempat saya 1 galon gitu 15.000. 19 liter. 19. Jadi 15 kali lebih murah daripada yang di pasaran. Di pasaran gitu. Nah, itu harganya 395 juta. Semua ya? Sudah. Bisa dua-duanya ya? Bisa untuk alkali, karena nanti dapat 2 mesin. Alkali dan mineral water. Itu 395 itu nanti masih dapat harga diskon. Ya. Nah, kalau untuk alkali untuk mineral saja dia otomatis lebih murah. Dan lebih menariknya lagi, semua mesin yang tadi Mas Bayu lihat mengerikan tadi, serem tadi, karena keren ya. Keren. Itu menjadi hak milik. Oh gitu. Jadi kita nggak ada sistem sewa. Kalau terus ada maintenance segala macam alatnya? Dari kami. Oke. Dari kami. Jadi kita juga punya teknisi-teknisi. Kalau nanti ada masalah di Jakarta ya kita tinggal ke Jakarta membetulkan di sana. Paling cuma tinggal bayar akomodasi ya paling ya selesai. Atau kalau enggak kita bisa video call. Ya rusaknya di mana nanti kita beritahu bisa gitu. Siap Ibu. Pokoknya semuanya bergaransi lah ya Bu ya. Bergaransi. Oke Ibu, ini terakhir Bu ya. Pesan-pesan dari seorang ibu yang tadi kita dengar ceritanya ya Bu ya. Bener-bener dari nol ya Bu ya. Iya. Dari nol banget sampai jalan sendiri kemana-mana bawa galon dan lain-lain. Apa quotes dari seorang Ibu Liana buat teman-teman di luar sana menonton podcast Papi Bayu? Just do it. Just do it. Nggak usah kebanyakan mikir ya Bu ya. Ajar saya aja. Saya sangat terinspirasi dengan logo Nike waktu ya, just do it gitu ya. Bener juga, karena kalau kita terlalu banyak mikir dan bertanya nggak ada action, itu nggak ganggu Pak, nggak percuma lah kalau saya bilang. Banyak temen yang ngiri ya atau bertanya, kok bisa sih sukses gitu, gini. Tapi kalau saya beritahu, mereka nggak menjalankan, gitu loh. Jadi saya beri jalan, tapi mereka nggak menjalankan karena banyak sekali mereka takut nanti nggak berhasil, takut nanti kalau rugi, takut. Jadi sebenarnya banyak ketakutan yang belum tentu terjadi, ya kan? Nah, kalau saya nggak, kalau memang impianmu apa atau bikin ya ini ya lakukan. Gitu. Gas aja udah ya. Gaspol. Siap. Dan saya terinspirasi juga. Ada di quotes yang dari Amerika tuh ya, don't let your dreams be dreams. Oh yes, oke. Ya, impianmu tuh apa? Kejarlah. Jangan cuma jadi ngimpi. Jangan cuma ngimpi dong. Kagak bisa jadi sukses nantinya, cuma mimpi doang kan. Jadi kalau kita punya mimpi apa, itu kejar. Jadi don't let your dreams be dreams. Jangan biarkan mimpi itu hanya sekedar menjadi mimpi. Tapi mimpi itu jadikan kenyataan. Dengan apa? Take action. Jangan cuma tanya. Jadi Bob Sadino sendiri mengatakan ya kan waktu itu bisnis yang bagus itu bisnis yang dikerjakan. Yes. Bukan bisnis yang cuma ditanyakan. Siap. Orang kan tanya, kok bisa gitu, gimana, kok gini, dan nanti kalau dijawab ya tidak dikerjakan ya percuma gitu kan. Ya, jadi
Kalau aku bilang quotes-nya apa? Just do it. Siap, thank you Ibu. Don't let your dreams be Be dreams. Mantap Gitu banget ya. aja. Oke, teman-teman. Oke. Penutup terakhirnya keren banget. Istilahnya ilmu dream, strategi plan yang hebat dan macam-macam cuma 10%. Sisanya 90% take action ya Bu ya. Iya, pokoknya intinya action. Siap, kalau gitu. Kalau saat itu tahun 2019 saya tidak action, tidak ada GoFlow saat ini. Karena saya hanya menunggu. Tahun depan tuh belum tentu, karena menunggu lagi. Ini kok pandemi Apa kok sudah nunggu. prediksi ya Bu ya? Ya kan? Mau pandemi ini, nggak taunya malah naik ya. Karena kalau kita kebanyakan menunggu, kitanya keburu tua. Siap. Oke, teman-teman penonton podcast Papi Bayu, kalau pengen lagi ya ngelihat mentor-mentor keren kayak Bu Liana, ya jangan lupa ya Bu ya, Ya. tekan tombol subscribe di sini ya, warna merah nih Latoya juga. Oke, jumpa lagi di video-video podcast Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Thank you. Mantap Bu, luar biasa. 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나